Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Dwi Umaya sebagai moderator dari kelompok 13 yang akan mempresentasikan pelaporan keuangan sektor publik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama, Yusnia Nur Afifa dengan NIM 2022-12046. Yang kedua, Tatiana Farah Putria dengan NIM 2022-12074. Yang ketiga, Kusumaning Wijaya Lestari dengan NIM 2022-12084. Selanjutnya penyampaian materi yang akan dibacakan oleh kelompok 13. Teori pelaporan keuangan sektor publik. Dalam organisasi sektor publik ada dua jenis pelaporan, yaitu pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Entitas yang berkewajiban membuat pelaporan kinerja organisasi sektor publik adalah pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, unit kinerja pemerintah, unit pelaksanaan teknis, LSM, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yaitu laporan keuangan di organisasi sektor publik. Pengertian, laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuannya yaitu pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakaian. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Jenis laporan keuangan sektor publik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada laporan posisi keuangan, lalu yang kedua ada laporan kinerja keuangan, yang ketiga laporan perubahan dalam aktiva atau ekuitas neto, lalu yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan sektor publik. Analisis keuangan publik dari informasi laporan keuangan ada 3. Yang pertama laporan kinerja keuangan atau neraca, lalu laporan keuangan kinerja atau surplus atau defisit, lalu yang terakhir ada laporan arus kas. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan sektor publik. 1. Dasar kas. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, dasar accrual. Definisi konsep akuntansi accrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat diperhatikan atau dianggap benar dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Selanjutnya, siklus akuntansi keuangan sektor publik dimulai dari yang pertama, transaksi. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Yang ketiga, mencatat data transaksi. Yang keempat, mengelompokkan dan mengikhtisarkan data yang dicatat. Yang kelima, kertas kerja. Dan yang terakhir, penerbitan laporan dan catatannya. Selanjutnya, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pencatatan. Terdiri dari kegiatan pengidentifikasi dan pengeluaran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga, memindah atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar. Yang kedua, pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup. Yang kelima, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Yang keenam, pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan terdiri dari laporan pada unit kerja organisasi dan laporan konsolidasi organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 13. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.